Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasbul Uzma, MHY, kode dekat handphone dekat kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian function. Fungsi atau function dalam bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Kita dapat membuat fungsi sendiri atau menggunakan fungsi yang dibuat oleh programmer lain. Cara menggunakan fungsi PHP. Menggunakan fungsi dalam teori pemrograman sering juga disebut dengan istilah memanggil fungsi, calling of function. Fungsi dipanggil dengan menulis nama dari fungsi tersebut dan diikuti dengan argumen jika ada. Argumen ditulis di dalam tanda kurung, dan jika jumlah argumen lebih dari satu maka di antaranya dipisahkan oleh karakter koma. Setelah proses nilai inputan, hampir semua fungsi akan memberikan nilai hasil pemrosesan tersebut. Kalau ada fungsi yang tidak memberikan nilai, cara fungsi memberikan nilai ini sering disebut dengan mengembalikan nilai, atau disebut dengan return value. Nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi dapat ditampung ke dalam variabel atau langsung ditampilkan ke web browser. Kemudian ini contoh program yang saya buat. Dan saya akan mencontohkan ini. Saya buat kalkulator, Pak. Misalkan di sini tulis 5 dan 5. Di sini kita akan tulis variabelnya 5 kali 5 sama dengan 25. Itu benar, Pak. Dan hanya ini program yang saya bisa buat, Pak. Dan kita lanjutkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang logika matematika. 1. Proposisi atau statement. Pada dasarnya, statement merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah, atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya, sedangkan pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contohnya, 8 tambah 2 sama dengan 10, pernyataan tertutup yang bernilai benar. 4 kali 6 sama dengan 20, pernyataan tertutup yang bernilai salah. 5A tambah 10 sama dengan 40, pernyataan terbuka karena harus dibuktikan kebenarannya. Contoh keempat, jarak Jakarta dengan Bogor adalah dekat, bukan pernyataan karena dekat itu relatif. Kemudian, ingkaran atau negasi. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Berikut adalah tabel kebenarannya. Jika suatu pertanyaan P bernilai benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, penghubung di dalam logika matematika ada 5 jenis penghubung. Pertama, konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan menjemuk P dan Q yang disebut konjungsi, yang dilambangkan dengan P konjungsi Q. Berikut adalah tabel kebenarannya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contohnya, Budi harus belajar dan makan. Misalkan untuk dapat diizinkan bermain oleh ibunya, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. Kedua, disjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabung dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan menjemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan P disjungsi Q.
Berikut adalah tabel kebenarannya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Kemudian contohnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Dan pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Ketiga, implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi arah panah ke kanan, ke samping. P implikasi Q. Dibaca juga jika P maka Q. Berikut adalah tabel kebenarannya. Dari tabel atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Selain itu, bernilai benar. Kemudian contohnya, jika Budi sembuh maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun jika Budi sembuh namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak, karena dia tidak melanggar janjinya. Dan yang terakhir, implikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut bimplikasi yang dilambangkan dengan P bimplikasi Q. Berikut adalah tabel kebenaran bimplikasinya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep bimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Dan contohnya, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja maka ayah mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah mendapatkan gaji maka ayah sedang tidak bekerja, dan jika ayah tidak bekerja maka ayah tidak mendapatkan gaji. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.